Oke ya, nih lagi ya, nih dapat bahan kasus lagi. Nih setelah 1 minggu dipakai mati, dan yang ini baru beli belum sempat dicoba nih ya, sudah mati total. Dan sepertinya sudah coba dibuka, entah sudah dikerjakan apa belum. Langsung kita cek. Oke, merek HDTV ini variannya banyak banget, dan chipset juga beda, firmware otomatis juga beda, dan hati-hati kalau yang upgrade firmware. Ya, ini langsung tes. Oke, posisi mati total, dan belum tentu ya, atau gagal upgrade ataupun apa ya, harus dibuka dan dites syarat-syarat kerja. Oke, sekilas nih sepertinya masih mulus, belum terkena solder. Oke ya, ini serinya ini ya. Nah, ini buat upgrade firmware, perhatikan buat serinya biar pasti tidak salah firmware. Yang buat itulah buat upgrade STB kan bisa tuh otak-atik firmware, dan ternyata versinya beda. Oke, ini mati total. Langsung tes tegangan. Yang nggak bosan-bosan memang seperti itu prosedurnya, dan SOP-nya harus cek tegangan kerja. Oke, di Vbox yang itu buat tegangan 5 volt, dan ini keluar sama sekali. Ini tegangan ya otomatis mungkin ya, nih ya 5 volt tidak keluar, otomatis 3,3 dan 1,2 jelas tidak keluar. Oke, bisa dari supply-nya yang mati, adaptor, dipakai internal adaptor, bisa juga ada konslet. Nah, ini ya, ini bukan adaptornya, ini ada short, ada konslet di beban 5 voltnya. Nah, ini yang bagian keluaran 3,3 dan 1,2, oke, tidak short, lebih mudah ya kalau bagian itu tidak ada yang short, lebih mudah kita lokalisir konsletnya ada di mana. Nah, ini masih sekitaran tegangan 5 volt. Oke, seperti biasa dulu, ini saya coba ini, siapa tahu ada komponennya langsung meletus, biar singkat. Kalau nanti tidak ada komponen yang mungkin panas ataupun langsung kebakar bagian 5 volt, ya kita cari pelan-pelan lah. Dan ini kan dari keterangannya belum sempat nyala, beli dicoba udah nggak nyala. Oke, ini tegangannya masih oke, cukup 3 lebih, yang penting jangan lebih dari 5 volt ya. Ini tegangan positif yang ini, dan jangan sampai kebalik, yang negatif ditaruh di body, di ground ya. Yang positif nanti kita tempel ke Vbox di jalur tegangan 5 volt ya. Ini ya, coba ya bagian mana nanti yang panas ataupun kebakar. Jadi itu komponen yang bermasalah, tinggal kita ganti nanti ya, pelan-pelan. Nah, ini yang terasa panas di tangan sepertinya justru kabelnya, justru kabel yang terasa panas. Nah, itu kan berat, berarti kan bisa komponen juga bisa, ataupun itu ada solderan ataupun jalur yang langsung ke ground, kan short kan istilahnya itu langsung ke ground, jadi tanpa ada komponen ya. Nah, ini yang panas terasa di kabel, kabel terasa panas. Sepertinya harusnya ya cukup nih ampere buat baterai seperti ini tuh, buat tuh kalau ada komponen yang konslet udah cukup, tapi ini enggak terasa panas di komponen, justru kabelnya, yang kabel dari baterai itu yang panas. Nah, kan ada juga yang tanya, udah pakai baterai kok nggak panas? Ya itu belum tentu komponen ya kan. Nah, nanti juga coba nih saya pakai MBR, pakai supply yang dayanya lebih besar ya. Nah, ini short masih, short belum hilang. Nah, ini saya coba tes di beberapa kapasitor masih ya kan, hambatannya langsung semua. Nah, ini saya coba pastikan lagi di keluarannya aman, keluaran SOT itu yang langsung ke komponen inti seperti chipset, IC tuner kan itu setelah step down.
Oke ya, ini saya coba pakai MBR nih, coba saya paksa lagi sekali lagi, siapa tahu nanti ada komponen yang panas. Nah, ini kita pastikan tegangannya tidak lebih dari 5 volt walaupun di display itu MBR nya keluar berapa, tapi kita pastikan lagi lah, yang penting jangan keluar lebih dari 5 volt. Kalau lebih bahaya, bisa semua komponen kebakar. Kalau di bawah 5 volt aman. Oke, ini di tegangan 5 volt saya coba pakai MBR daya lebih besar lagi. Kalau tidak ada komponen kebakar ataupun dirasa agak hangat atau gimana, kalau sudah pakai ini saya yakin jalur, mungkin ada timah yang nempel ya, dari produksi pabrik bisa juga kan, nggak itu nggak pakai quality control. Produk-produk seperti ini. Oke nih, sepertinya tidak ada bot yang panas. Saya yakin nih, kalau panas ada di kabel itu kayak tadi, kabel MBR nya. Coba saya cuman pastikan lagi ya, yang penting pelan-pelan lah. Oke ya, ini kemungkinan dioda ini juga bisa bocor nih ya. Ini saya coba langsung lepas aja, saya ukur di luar buat pastikan ya. Itu dioda penyara dari adaptor yang jadi 5 volt ya itu. Kalau itu bocor ataupun sudah rusak pasti ngeground. Kalau kita tes di bagian tegangan 5 volt langsung short nih ya. Coba dulu ya. Ya nanti kalau ketemu di bagian mana itu biasalah, yang penting prosesnya dimana nanti nggak terjadi lebih parah lagi, kita cari pelan-pelan. Nah ini pokoknya saya ukur ya pengetesan dioda ya buat yang baru belajar. Nah di skala dioda tester kita bolak-balik, satu timbul angka dan satu nggak keluar ya, berarti kondisinya, nah ini kan dia nggak bocor, berarti kondisi dioda ini masih bagus. Kita bolak-balik tester itu probe merah dan probe hitam. Nah dilepas pun masih short di bagian 5 volt. Oke saya lepas nih biar lebih mudah aja nanti. Kok keras nih short di bagian 5 volt. Oke ya, saya coba lokalisir kemana aja jalur 5 volt. Nah itu ya, nah bagian saya potong yang bagian ke pot HDMI, dia butuh tegangan 5 volt ternyata, dan saya potong jalurnya dan nanti saya tes lagi. Nah itu lokalisir ya, jadi kalau dipotong short hilang berarti ya bagian pot HDMI yang bermasalah. Oke ini saya tes nih setelah saya potong jalur yang ke HDMI, nanti kan mudah ya tinggal ganti ya, yang penting STB nyala dulu karena pot HDMI kan buat khusus pengguna nanti yang pakai HDMI. Oke short sudah hilang ya, sudah hambatannya sudah tinggi. Nah berarti yang short ada di pot HDMI. Nah itu yang menuju ke HDMI masih short ya kan. Nah tapi kan sudah saya potong yang ke jalur adaptornya ataupun supply 5 voltnya. Fix bagian short ada di HDMI. Ini saya kembalikan lagi dioda, pasang dengan betul, jangan kebalik. Ada garis itu yang ke depan yang menuju elko, itu elko besar itu. Oke ya, tinggal langsung tes, kalau nyala ya berarti positif pot HDMI nya. Tinggal ganti nanti, yang penting nyala dulu.
Bottomless, take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age. Nah, kan nyala. Oke ya, fix ya. Ada short di port HDMI. Sudah ketemu problemnya, tinggal nanti ganti portnya. Ya, selanjutnya tadi yang mati setelah dipakai 1 minggu, ini ada di bagian mana? Saya record lagi dan saya nanti share lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Sambung ke video-video berikutnya. And try to be thankful first. I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood just how the